penghematan energi atau konservasi energi adalah tindakan mengurangi jumlah penggunaan energi. Menghemat energi berarti tidak menggunakan energi listrik untuk suatu hal yang tidak berguna. Gaya hidup berkelanjutan merupakan gaya hidup yang mengedepankan penggunaan energi yang terkini. Gaya hidup berkelanjutan berupaya untuk memenuhi kebutuhan tanpa harus mengubah dan mengurangi sumber energi bagi generasi berikutnya. Nah, salah satu contoh pemborosan energi adalah Ya Allah, TV nyala malah pada main HP. Saya mau main HP apa nonton TV? TV dibiarkan menyala tanpa ditonton. Ada kalanya TV juga dibiarkan menyala sepanjang malam, sedangkan orang yang menontonnya bermain HP atau tidur. Padahal hal-hal seperti itu harus dihindari. Jika TV menyala tetapi tidak ada yang menonton, hal ini akan menyebabkan pemborosan listrik. Maju. Mati satu. Di belakang yuk. Belakang. Awas ambil pagar nih. Selfie mana nih, maju selfie. Main game sambil dicas. Boros listrik tau nggak? Apa udah maju. Selfie mana nih selfie? Ya dicabut mati nih ya. Bermain ponsel saat diisi daya. Ponsel yang terus dimainkan saat diisi daya termasuk contoh pemborosan energi listrik. Padahal kalian tahu gak sih kalau ponsel terus dimainkan saat diisi daya akan menyebabkan suhu ponsel menjadi lebih cepat panas dari keadaan biasanya loh. Dan hal ini akan sangat berbahaya karena dapat membuat ponsel lebih cepat rusak, bahkan meledak karena tidak mampu lagi menahan suhu yang terlalu tinggi. Duh, siapa sih yang belum matiin air? Ngalir aja. Tidak mematikan keran air setelah digunakan. Jika kita tidak menutup keran air setelah digunakan, hal itu sama saja dengan membuang-buang air bersih. Perilaku ini adalah sebuah pemborosan loh. Mematikan keran air setelah digunakan merupakan suatu kewajiban dalam menghemat energi. Sebab, jika kita melaksanakan kewajiban kita terhadap energi yaitu mematikan keran air setelah digunakan, maka akan mendapatkan hak kita juga, yaitu dapat menggunakan energi dalam jangka waktu yang lama. Duh, lapar nih, makan ah. Tidak mematikan kipas angin saat hendak pergi. Meskipun tidak mematikan kipas angin saat hendak pergi adalah hal yang kecil, perilaku tersebut merupakan perwujudan dari sikap pemborosan energi. Kamu kalau lagi cuci tangan, matiin dulu. Oh iya, maaf ya. Mematikan air terlebih dahulu ketika hendak digunakan agar tidak terjadi pemborosan air. Hal ini sering terjadi saat kita ingin menggunakan keran air untuk cuci tangan. Hendaknya kita mematikan dahulu keran air sebelum kita menggunakannya agar tidak terjadi pemborosan air. Energi listrik dan air merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat dan menjadi sumber daya paling ekonomis yang digunakan untuk berbagai kegiatan. Saat ini, hampir seluruh aktivitas manusia menggunakan energi listrik dan air, mulai dari penerangan rumah, memasak, mencuci, hingga membersihkan rumah. Peran energi listrik dan air sangat besar. Tanpa adanya listrik dan air, aktivitas manusia akan terhambat. Namun, sama seperti sumber energi lainnya, kita harus menggunakan listrik dan air secara bijaksana. Berikut adalah upaya-upaya dalam penghematan energi yang dapat dilakukan. Yang pertama, menggunakan lampu hemat energi. Cara menghemat energi merupakan perilaku yang bisa dibiasakan seseorang sebagai wujud nyata untuk menjaga kelestarian lingkungan dan tidak boros listrik. Yang kedua, mematikan lampu saat sudah tidak dipakai. Secara tidak sadar,
Kita mungkin sering membiarkan lampu ruang tamu menyala, padahal kita sedang berada di kamar. Meski sadar, seringkali seseorang merasa malas untuk mematikan lampu. 3. Mengeringkan pakaian di bawah sinar matahari. Pengering pakaian menggunakan daya listrik yang cukup besar loh. Oleh karena itu, akan lebih baik jika kita mengeringkan pakaian secara langsung di bawah sinar matahari. Yang keempat, menggunakan kulkas dengan freon ramah lingkungan. Nah, sekarang juga sudah banyak peralatan elektronik yang memanfaatkan teknologi ramah lingkungan untuk pengoperasiannya. Kita bisa memilih kulkas yang menggunakan freon ramah lingkungan agar penggunaannya lebih hemat energi. 5. Memanfaatkan pencahayaan alami. Perlu diingat bahwa sumber pencahayaan bukan hanya lampu loh. Jika kita memiliki ruangan dengan jendela yang lebar, kita bisa memanfaatkannya untuk pencahayaan di siang hari. Nah, akhir-akhir ini juga masyarakat semakin peduli terhadap kelestarian lingkungan. Gerakan melestarikan lingkungan semakin banyak dilakukan, seiring dengan dampak perubahan iklim semakin nyata dirasakan. Oleh karena itu, semakin banyak masyarakat yang berubah menjadi lebih peduli dan mengadopsi gaya hidup yang ramah lingkungan. Salah satu gaya hidup yang dianggap ramah lingkungan adalah gaya hidup berkelanjutan. Gaya hidup ini tidak hanya berdampak positif bagi lingkungan, tetapi juga berdampak positif bagi kesehatan dan kesejahteraan manusia. Berikut ini beberapa contoh gaya hidup berkelanjutan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Menggunakan kendaraan umum atau transportasi berkelanjutan seperti sepeda, kereta api, atau berjalan kaki dapat mengurangi emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh kendaraan pribadi. Yang kedua, mengurangi konsumsi sumber daya alam yang tidak terbarukan. Mengurangi konsumsi sumber daya alam yang tidak terbarukan seperti air dan energi dapat membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Cara-cara yang dapat dilakukan seperti mematikan lampu atau peralatan listrik yang tidak digunakan, memperbaiki alat yang rusak daripada membeli yang baru, dan menggunakan panel surya untuk memproduksi listrik. Yang ketiga, mengurangi konsumsi produk plastik sekali pakai. Plastik merupakan bahan yang sulit terurai dan dapat mencemari lingkungan. Dengan mengurangi konsumsi produk plastik sekali pakai seperti kantong plastik, sedotan, dan wadah makanan, dapat membantu mengurangi limbah plastik yang dihasilkan. Yang keempat, konsumsi makanan organik dan lokal. Makanan organik dan lokal mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan membantu mendukung ekonomi lokal. Yang kelima, memilih barang yang tahan lama dan dapat didaur ulang. Memilih barang yang tahan lama dan dapat didaur ulang seperti pakaian, peralatan elektronik, dan perabot rumah tangga dapat membantu mengurangi limbah dan mengurangi konsumsi sumber daya alam yang tidak terbarukan.